Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muwahhidin al mujahidin fi sabilillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah tsumma istaqim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kami yang diikat dengan tali keislaman, yang diikat dengan tali keimanan, khatib mengajak pribadi khatib dan kepada keluarga kami di PT Metal Fabrication ini agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa mengajak dirinya, mengajak keluarganya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat jangan sampai kita lupa di hari yang sangat berbahagia ini, di hari spesial yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, karena keutamaannya sangatlah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling singkatnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hamba tersebut akan disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di kalangan makhluknya, di kalangan para malaikat, menunjukkan mulianya hamba tersebut. Jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib di siang hari ini, kami memberikan sebuah judul dan sangat penting. Judul ini sering kita mendengarkan ungkapan mungkin dalam judul ini istiqomah, namun sangat ringan di lisan. Kata istiqomah ini bahkan seolah-olah kata abstrak, dia tidak nampak, namun bisa dirasakan. Dan efek dari keistiqomahan inilah ya yang mengajak khatib pribadi dan mengajak kepada seluruh jamaah untuk senantiasa merasakan efek dari keistiqomahan ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiat-kiat menjaga keistiqomahan agar senantiasa langgeng, ya, senantiasa itu ada pada diri kita. Karena istiqomah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata istiqomah ini, ajakan istiqomah ini, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk istiqomah. Saking pentingnya, tidak mungkin Allah menyebutkan kata atau jenis ibadah dalam Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan istiqomah ini kecuali sangat berharga. Oleh karenanya, perhatikan bersama kami firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kami sebutkan sebelumnya dalam surah Al-Fussilat tadi, surah Fussilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala firman, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang yang bertutur kata, mengucapkan secara lisannya, Rabbunallah, Tuhan kami yang kami sembah, yang mengatur kami, yang memberikan rezeki kepada kami, yang menghidupkan kami, yang akan mengakhiri kehidupan ini adalah Allah Rabbunallah. Dan kita sepakat bahwasanya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summastaqam, kemudian mereka istiqomah, ikrar dalam lisannya, penetapan dalam hatinya, kemudian dia mengaplikasikannya
dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala bentuk aplikasi ke hadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bukti dia akan istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan efek yang akan dirasakan bagi orang-orang yang istiqomah. Tentunya berat istiqomah tersebut. Bagaikan ucapan yang sangat ringan di lisan, namun aplikasinya la haula wala quwwata illa billah, taruhannya bisa nyawa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan sering kita dengarkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai meninggalkan dunia ini, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan istiqomah. Ikrar dalam hatinya bahwasanya yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah orang mengikrarkan dalam lisannya, kemudian tuntutan untuk membuktikan bahwasanya dia harus istiqomah selama hidup di bumi Allah. Balasan yang pertama yang akan dijumpai, tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat rahmat kasih sayang yang senantiasa akan menyertainya. Kasih sayang Allah akan menyertainya. Kemudian seraya akan dikatakan kepadanya, Allah takhafu, jangan takut, hidup dan mati ini gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuntutan kepada kita hanya satu, beribadah kepada Allah, dan kemudian ikrar peribadahan ini, sujud, sholat, zakat, infak. Jangan sampai kita murtad, jangan sampai kita menggadaikan agama kita, keimanan kita disebabkan dengan pundi-pundi dunia kita menggadaikan ibadah atau keimanan tersebut. Sungguh celaka dan celaka. Pasti akan ada rasa takut dunia, khususnya item-item dunia, masalah kerja, rezeki, punya anak, dan lain-lainnya. Pasti akan ada rasa takut. Dan itu adalah tabiat dunia, menakut-nakuti dunia tersebut. Adapun akhirat, itulah janji pasti. Adapun dunia, kepastian janji dunia pasti akan mendapatkan rezeki. Oleh karenanya, ketika seseorang mengikrarkan lisannya Tuhannya adalah Allah, kemudian akan berusaha, berupaya keimanan tersebut akan dipegang kuat sampai berjumpa dengan Allah, yakni istiqomah, Allah akan hadirkan, tidak akan ada rasa takut dalam hatinya. Kemudian yang kedua, wala tahzan. Kesedihan pasti akan ada pada seorang hamba selama dia makhluk, pasti akan ada. Namun kesedihan ini adalah bukti bahwasanya dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Imbas kesedihan yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, derayan air mata, adanya tangisan, karena disertai cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang menggerogoti hatinya karena takut tidak bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir seluruh harta nikmat yang dititipkan kepadanya tidak bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut itu yang dirasakan orang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira. Ibadah istiqomah, jika ingin dibandingkan bagaimana bentuk besarnya pahalanya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir ayat, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berilah kabar gembira wahai Muhammad kepada hamba-hambaku. Berilah kabar gembira kepada mereka jika dia beriman kepada Allah, kemudian beristiqomah, perintah-perintah Allah itu dipegang kuat sampai akhir hayatnya. Berilah kabar gembira surga. Istiqomah sebanding dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada mereka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan firman Allah Subhanahu wa taala dan menegaskan bahwasanya ibadah yang paling agung adalah iman. Kemudian diikutkan dengan istiqomah. Kata Nabi SAW, kul, ucapkanlah wahai umatku, ucapkanlah wahai para sahabatku, umatku, amantu billah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, summastaqim, kemudian dikuatkan, istiqomahlah, pegang kuat keimanan dan istiqomah tersebut. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa makna istiqomah tersebut? Rupanya istiqomah yang sering kita dengar, sampai nama anak itu diberikan istiqomah, nama masjid, nama jalan dan lain-lainnya, rupanya bukan hanya slogan-slogan biasa. Mungkin sampai ke telinga kita, sampai ke hati-hati kita, bahwasanya ibadah itu sholat, zakat, haji, puasa, bakti kepada orang tua, membangun masjid dan lain-lainnya, membantu orang yang susah. Rupanya istiqomah itu sendiri adalah jenis ibadah yang sangat agung. Bahkan grade
ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa istiqomah, akan ibadah itu biasa-biasa saja, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan heran tatkala salah seorang di antara sahabat kita diperjumpakan di surga Allah Subhanahu wa taala, lantas derajat surganya, kenikmatan surganya lebih besar dibandingkan kita, disebabkan satu item ini, istiqomah sampai akhir hayat kita. Istiqomah secara bahasa adalah jalan yang lurus, tidak menyimpang. Kalau bahasa singkatnya, komitmen dengan ucapan dan perbuatannya. Dia akad di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia akan beribadah di hadapan Allah apapun jenis item ibadahnya, hatta ya'tiyanal yakin, sampai al-maut menjemput kita, sampai kita bergeser dari dunia yang singkat ini menuju alam baka, alam kekekalan penuh dengan kenikmatan. Jemaah-jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah. Saking pentingnya istiqomah, tanpa sadar kita meminta agar kita istiqomah. Dalam surah Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim." Ya Allah Rabbul alamin, hidup dan mati kami gantungkan kepadamu ya Allah. Kami meminta petunjuk as-sirat, jalan al-istiqamah, jalan yang mustaqim. Al-istiqamah sini bermakna jalan yang lurus. Dalam tafsirnya bermakna Islam, dalam tafsir bermakna sunnah. Dalam tafsir tersebut mengarahkan kepada kita agar kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas jalan keistiqomahan. Adapun kiat-kiat untuk menjaga istiqomahan ini agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan dan menguatkan pondasi-pondasi hati kita dalam beribadah kepada Allah, kita akan sebutkan dalam khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum bima fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sedang sholat Jumat saudaraku yang diikat dengan tali keimanan, tali keislaman, yang Allah Subhanahu wa taala menghadirkan keislaman dan keimanan itu bukti cinta kepada kita. Yang kami hormati seluruh jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas setelah kita mengetahui bahwasanya istiqomah itu sebanding dengan surga, kebahagiaan, grade-nya, kualitas kebahagiaan dan level kebahagiaan itu tergantung ke istiqomah. Kesengsaraan, kepahitan dunia tergantung lemahnya keistiqomahan kita, komitmen kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya dalam beribadah kepada Allah. Sangat pengaruh. Untuk menjaga itu semua, ya, kami akan utarakan ada 4 kiat-kiat yang sangat penting yang harus kita tanamkan pada diri kita. Kemudian kita sampaikan kepada istri kita yang akan menemani di dunia sampai akhir hayat kita, sampai berjumpa diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Yang pertama, al-istimraru fi thalabil ilmi. Terus menerus untuk menuntut ilmu agama. Dan alhamdulillah Allah menghadirkan fasilitas ini untuk menuntut ilmu agama. Ada khutbah, ini adalah ilmu yang di-sharing, kita sharing. Adanya tulisan ini di papan tulis di samping kita, tahsinka, semua ilmu agama ini yang akan menjaga keistiqomahan kita, yang akan menjaga grade-nya, kualitasnya, kualitinya ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berpaling dari majelis-majelis kebaikan tersebut. Karena kita seolah-olah menggadaikan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika kita meninggalkan majelis-majelis kebaikan, majelis ilmu. Jangan lihat siapa yang menyampaikannya. Jangan melihat siapa ustadznya. Lihat apa yang disampaikannya. Apakah itu Al-Qur'an? Apakah itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah hanya semata-mata pendapatnya saja, atau orasi-orasi ucapan dari pribadi ustadz itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah ad-du'a ilallah lailan wa naharan daiman. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dianugerahkan keistiqomahan ini. Perlu kita ketahui ini adalah ibadah. Meminta dalam surah Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim minimalnya 5 kali itu adalah bentuk ibadah. Kita meminta istiqomah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pentingnya salat. Agar senantiasa kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga, suhbatus sholihin was sholihat. Berteman, bersahabat, membuat sebuah community yang baik kepada orang-orang soleh. Minimal ciri-ciri orang soleh itu mereka menjaga sholat 5 waktunya. Ucapannya tidak kotor, mengajak kepada kebaikan, membuat sebuah komunitas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu komunitas yang baik. Menjaga komitmen kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hambanya Allah. Kita bukan dipertemukan Allah hanya di PT ini saja. Bukan teman PT saja. Namun alangkah indahnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di surganya kelak. Allahumma amin. Kemudian yang kiat-kiat yang keempat adalah talabun nasihati minal ulama wal ustad was solihin minna. Terkadang iman itu naik turun. Masalahnya terkadang kita tatkala iman itu turun, kita lampiaskan kepada murka Allah Subhanahu wa taala, meminta murka Allah Subhanahu wa taala, bercengkrama dengan maksiat. Bahkan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, pelampiasannya adalah dosa, dosa dan dosa. Kapan kebahagiaan itu akan dihadirkan dalam hati kita? Kapan? Berapa persen kebahagiaan itu yang akan dihadirkan dalam kehidupan kita jika kita tidak datang ya, meminta kepada Allah atau meminta nasihat kepada para ulama, orang yang berilmu, orang yang berilmu di antara kita. Nampak kok, Allah memberikan kita mata, Allah memberikan kita hati, Allah memberikan kita akal, hati nurani sanubari, akan bisa melihat mana orang-orang soleh di antara kita. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga 4 kiat-kiat ini bisa menjaga keistimewaan kita di atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama menuntut ilmu agama, kemudian yang kedua berdoa kepada Allah siang dan malamnya sampai akhir hayat. Yang ketiga, buat komunitas, cari teman, sahabat yang betul menjaga ibadah kita, yang bisa komitmen menjaga ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah meminta nasihat, karena iman itu naik turun, tidak selamanya iman itu di atas. Tatkala di bawah, lagi di bawah maka kita minta nasihat, tatkala di atas maka istiqomahlah bersama orang-orang yang istiqomah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat. Allahumma arzuqna ya Allah al istiqomah hatta al mamat. Ya Allahumma ya Allah, Allahumma arzuqna al-istiqamah fil ibadati ya Allah hatta ya'tiyana al-yaqin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma aslih ulata umurina wa bi khassa fi Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimis shalah.